yang speak itu Holy Spirit? How do you know it's Holy Spirit? That's pretty much the thing. Dan sebenarnya itu juga pertanyaan yang sama ketika aku belum mendengar Roh Kudus, gitu kan? Itu pertanyaan yang sama buat kita semua ketika kita belum mengalami Tuhan gitu ya. Kita semua sebenarnya bisa membedakan gitu at one point. Karena aku sendiri tahu itu suara Roh Kudus karena sebenarnya awalnya aku nggak diajarin gitu. Kayak aku tahu aja ini beda. Dan benar yang tadi Kak Michelle bilang pasti ada peace walaupun nggak jauh dari teguran. Aku pernah lagi nyetir kabur untuk pelayanan rumah doa sebenarnya di gereja. Aku cuma datang telat Wow. nyetirnya. Iya, ini just being true. Wow. Tapi pas 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 Wow. Oke. listen to me first. Tapi pas masuk ke mobil, aku kan yang nyetirin itu kan ada mama papa. Pas aku duduk, tiba-tiba Tuhan bilang, lo nggak bisa lari dari panggilan lo. Aku cuma diem. Aku dalam hati kayak, mateng kon. Bahasa Jawanya keluar gitu ya, mateng kon. Piye Abi. Tengkun. Ngomong kayak gitu. Mateng kon. Ya, jumpa lagi sama Macy di sini. Kok umurnya. Aldi nggak tahu Messi. Oke, bye. Nemenin lo, Oke, ya, maaf. nemenin lo. Apa ya? Aku nggak tahu Messi. Messi itu apa sih? Oke. Dan lo yang bilang Macy. Permisi gitu ya. Permisi. Permisi dong. Lanjut Ali, lagi seru tadi. Lanjut. Ayo. Tadi lagi seru. Dari Bisa. analogi. Analogi ya. Mm. Iya, menurut aku, teori aku ya. Well, karena I feel it in my experience. Karena aku juga nggak diajarin sebenarnya tahu itu suara Roh Kudus atau enggak gitu. Tapi I just knew at the end dan ternyata banyak konfirmasinya. That's why itu baru aku tahu banget kalau itu suara Roh Kudus gitu kan. Tapi analoginya adalah seperti gimana ya? Just to in words that normal people could understand, yang even the non-Christians. Untuk aku pribadi, aku ini aku lagi di kamar nih. Ini ada pintu kan. Aku tuh tahu kakak aku tahu siapa aja yang ada di lantai aku ketika aku denger ininya apa namanya footsteps-nya. I don't know, mungkin tiap orang punya cara masing-masing untuk tahu Oh, di ciri ya, daerahnya, ciri khas. ciri-cirinya, ciri khasnya yang even kita nggak ngelihat kita tahu, oh ini adik kita, oh ini mama kita. Dan kalau aku tahu banget kakak aku kalau baru nyampe ke lantai 2 karena tiap kali footsteps-nya tuh kakinya tuh selalu bunyinya lebih kencang dibanding sekeluarga. Kayak aku di kamar pintu tutup aku kunci tiba-tiba ada yang jalan lewat aku kayak oh that's my brother. Oh he's back from the office, he's back from work. Dan I think for me personally one way ketika kita bangun hubungan kita, nah itu caranya kita akan tahu banget itu suaranya siapa atau itu cirinya siapa itu karena kita bangun itu sendiri kan. Nah karena kita sudah bangun dan tiba-tiba ada seperti ciri-ciri yang berbeda tapi ciri-cirinya very specific, very very distinct. It could be and most likely kalau included with peace dan yang membangun segala macam, I do believe that's the Holy Spirit. So mungkin bisa mempertanyakan teman-teman yang nonton, mempertanyakan apakah gue pernah mengalami fase yang seperti itu. Try to ask God, try to like rethink and rewind lagi. For me, simpelnya seperti itu kali ya analoginya. Ada cirinya yang very distinct, very specific, yang kita tahu berbeda, tapi ya kita tahu itu someone gitu sih. Kita pasti tahu gitu. Iya. Nah, itu bagus banget sih di Itu analoginya kali ya. yang gampang banget untuk dimengerti. Heeh. Shell, tapi gue mau nanya deh. Tadi lo Iya. sempat ada nyinggung, lo kan filler gitu. Maksudnya apa tuh? Filler. Maksudnya kayak apa? Maksudnya Sama sih lo kalau nanya perasa. Ya karena tadi kan lo mengeluarkan kata filler itu kan. Mohon maaf nih, Oh kita iya, jadi baik. pengen tahu apalah itu. Baik, Apa? baik. Makhluk apa itu? Filler itu. Makhluk apa itu? Apakah itu cara-cara mendengar atau apa gitu? Kalau bisa menyatakan, gue kan filler ya gitu. Maksudnya apakah ini bagian dari cara lu mendengar, membedakan suara Tuhan bukan atau apa? Apakah itu caranya gitu? Ya, so ini gue belajar dari Hafila Kannington sih. Sebenarnya dia salah satu teacher juga di Battle. Dan maksudnya sebenarnya ya kita bisa relate juga karena itu ada di Bible gitu. Kayak dia taruh for prophetic
personalities, jangan lihat dari bahasanya yang susah, tapi maksudnya gimana sih kita dengar suara Tuhan tuh lebih condongnya pakai indera yang mana gitu. Indera dalam tanda kutip, lu pakai biasa Tuhan ngomong lewat perasaan lo, atau itu filler, atau lewat mimpi. Sering banget kan orang dapat mimpi kayak gitu-gitu, atau vision kayak gitu, itu seer. Terus ada juga mungkin suka dengar audible, ada disebutnya biasa hearer, sama orang yang nggak ngerasain itu semua tapi just know. Nah itu biasanya Winda sebenarnya. Itu disebutnya biasanya knower gitu. Nah mungkin So tahu ya. another session kalau kita bahas panjang, tapi kalau orang tanya kayak tapi gue bisa empatnya gitu ya, bisa. Tuhan bisa speak sama kita sama apapun, tapi contoh-contoh aja kali ya, kayak Samuel gitu, dia sempat ngalamin hearer sama Tuhan gitu kan, dia bener-bener denger waktu panggil dia gitu, dia panggil dia respon balik iya Bapak kayak gitu. Nah itu sebenarnya tadi kayak relationship yang dibangun sih, jadi dia bisa bedain itu suara, dia tahu itu Bapak, tapi ternyata Bapak yang di surga. Bukan Bapak aslinya. Yang which is imam waktu itu. Ya, tapi sebenarnya lebih ke kemana sih lu condong, lu biasa tuh Tuhan tuh lebih tarik perhatian lu tuh lewat apa kayak gitu. Lewat mimpi atau lewat suka bicara lewat apa. Mungkin kadang ada teman-teman yang nggak sadarin gitu. Gue suka banget dapat mimpi tapi gue nggak ngerti artinya. Nah sebenarnya semua hal itu Tuhan menarik apa ya, kayak dia tahu gimana cara narik perhatian supaya ngobrol sama kita, supaya mau kasih tahu sama kita, dan yang paling penting mau partner sih sebenarnya sama kita, mau jalan, mau pakai setiap kita to do something. Mungkin kalau bahasa yang gampang dimengertinya gitu. Nice. Oke. Nice. Ini gue yang nge-lag atau apa sih, Di? Kita dalam frekuensi yang sama. Sebenarnya suaranya Kak Michelle itu yang agak nge-lag, tapi videonya Kak Michelle itu sama kayak waktu ini, kayak kita sekarang ini. Iya. Jadi kita sama-sama nungguin sebenarnya. Gue dari tadi kayak ini gue yang salah. Dari tadi jangan ketawa loh. Bagus banget sih itu. Mungkin apa namanya? Kalau apa ya? Iya, ini bekas tadi. Ini kita berusaha mendengar suara tadi. Ini nggak sih? Atau ini? Iya, delay ya. Tadi. Dengarnya delay. Oke. Oke. Ini lucu loh. Live talk kayak gini tuh lucu banget. Lama-lama kita beralih aja ke Clubhouse ya. Oke. Nggak punya iPhone. Oh ya, maaf. Ntar buat Android akan Oh, muncul iya. soon. Oke, tadi jadi dari sisi Michelle ngejelasin ya, ada tipe-tipe, ada feeler, hearer, seer, sama satu lagi apa tadi, knower ya. Feeler, seer, hearer, knower itu tipikal orang tuh biasanya dengernya lewat apa gitu ya. Jadi kalau misalnya gue bilang mungkin gue ada tambahannya kayak gini sih. Jangan kadang-kadang tuh ya orang tuh mikir, wow, Michelle keluar, wow. Masuk lagi nih kayaknya nih. Gue nggak ada tombolnya nih, Di. Gimana cara invite dia? Tunggu waktu join aja, Silakan, boleh lanjut. Iya, kita lanjut aja. Oh, ini Aldi. Kita gantian sebentar aja, sebentar. Capek ya, Di, soalnya ya. Iya, apa kalau aku bilang tuh banyak orang tuh ngerasanya gue nggak holy gitu, gue nggak holy itu, jadi gue nggak bisa dengar suara Tuhan gitu, gue nggak bisa dengar suara Roh Kudus, padahal itu simple. By the way, noise di belakang aku kedengeran nggak sih? Nggak kan ya? Kedengeran dikit Dikit aja. Oke. Iya.
Jadi apa? Ya, tadi aku bilang sama mana? Kita tuh basically kita diciptakan untuk bisa berkomunikasi gitu sama Tuhan. Ya. Jadi gua nggak agree sih kalau ada beberapa orang bilang kayak, wah lu hidupnya kudus banget ya. Maksudnya cuma orang-orang yang hidupnya kudus ya yang bisa dengar suara Tuhan. Padahal Betul. mungkin dianya aja yang nggak sadar kalau Tuhan lagi berbicara sama dia, ya nggak sih? Iya. Orang gue pernah ngalamin kok itu ketika gue lagi nggak dibilang gue punya hubungan yang baik banget sama Tuhan juga enggak. Hai Ceng, Halo. request dong. Ya, jadi misal aku nungguin kamu request ya Sial, karena nggak ada tombolnya, aku juga bingung ini. Kamu request aja nanti aku approve. Ya, jadi intinya adalah waktu dulu gue posisinya juga gue bukan orang yang kayak intim banget sama Tuhan lah, intinya kayak nggak berdoa terus, yang apa belum kayak gitu. Gue juga belum ngerti untuk mendengar apa dan bagaimana, mungkin kayak Aldi waktu itu. Mungkin delay Shell, nanti abis ini requestnya baru kelihatan. Iya. Jadi, ya jadi tapi gue pas di bis itu tiba-tiba tuh, padahal nih lagunya Vina Panduwinata, aduh zaman dulu banget ya. Jadi ada pengamen nyanyi di bis. Ini pengalaman gue ya. Jadi pengamen tuh nyanyi di bis lagu Surat Cintaku yang pertama. Surat cintaku yang pertama membuat hatiku bergoncang. Masa dari lagu itu gue bisa nangis? Itu lagu, ibaratnya lagu sekuler kan. Tapi di Iya. situ tuh kayak Tuhan ngomong Seperti sama gue tentang melodi yang indah. indah Gitu ya. Iya, iya. kata-kata, iya. Nah itu tuh gue tuh tiba-tiba nangis denger itu, dan di situ ada suara yang kayak Aldi bilang itu bukan suara gue pastinya, karena suara itu lembut banget dan ya itu ada ciri khasnya ya. Waktu itu gue juga belum tahu sih ciri-ciri suara Holy Spirit kayak apa, cuma yang jelas gue tahu adalah itu bukan suara gue. Ya. Cuma suara ini sejuk banget gitu, kayak jadi dia tuh kayak tiba-tiba tuh bilang, maksudnya ya tentang kalau ini tuh surat cinta gue sama lu gitu loh, dengerin lu tuh jadi melodi yang indah, dengerin suara gue juga jadi melodi yang indah buat lu dan segala macam gitu. Aku cuma nangis, dan aku saat itu di bis kayak ngalamin lawatan Tuhan gitu, padahal gue nggak dalam posisi gue tuh deket orang yang deket sama Tuhan gitu. Jadi tiba-tiba aja itu datang tiba-tiba, ya seperti cinta yang datang tiba-tiba gitu kan. Oke. Oke. Jadi kita kayak video callan ya dia. Iya, ini kayak video callan. Iya. Cuma bedanya ditonton aja video call kita. Iya, ditonton sama banyak orang ya. Iya. Jadi ya gitu, apa? Gue cuma mau bilang sih di sini, untuk dengar suara Tuhan nggak butuh kayak lu perlu hidup kudus sampai kudus banget lu baru bisa dengar suara Tuhan, enggak. Ya. Masalahnya lu mau atau enggak aware untuk mendengar dia ngomong sama lu, sebenarnya gitu kan. Iya. Itu kayak Thank apa you, ya? Aldi. Kayak iya. Itu kayak misconception aja. Mungkin sebenarnya banyak orang tuh nggak bisa mendengar Tuhan itu bukan karena faktor eksternal, tapi mungkin karena emang pikiran mereka sendiri aja tentang diri mereka gitu. Aku rasa sih sebenarnya kayak gitu. Kayak they're judging themselves untuk kayak gue nggak layak gitu. Jadi sebenarnya yang bikin mereka nggak bisa dengar Tuhan ya mereka sendiri, bukan hal-hal yang lain. Sebenarnya se-open itu sih. Gitu. Ini bagus banget sih, kita suka judging diri kita sendiri untuk Iya. merasa kita jauh banget sama Tuhan, jadi kita nggak mungkin bisa dengar suara Tuhan. Iya, Itu jadi good point sebenarnya banyak banget aku juga pelayanan gitu ya, aku ngeliatin even masalah aku pribadi, dan aku ngeliatin banyak anak-anak yang sering cerita sama aku, terus aku liatin sebenarnya banyak banget itu, ya itulah identitas ya. Jadi banyak banget yang seperti, aku nggak bilang perang ketika kita bertobat perang akan identitas itu akan berhenti. Aku nggak bilang gitu. Yes. Identity war never finish, never ending. Tapi you have to know that God is with you. That's the point. Dan tapi yang itu lagi, balik lagi ke yang itu tadi tentang judging itu, aku kadang-kadang suka bilang, ini nih sebenarnya yang bikin jatuh bukan orang lain, bukan keadaan kamu, ya karena pikiran dan pilihan kamu sendiri. Terus dia kayak, oh iya. Dan itu juga berbicara sama aku sendiri, karena aku juga ngalamin hal yang sama gitu loh. Karena aku juga pernah ngalamin yang benar-benar hal yang sama. Perang identitas tuh nggak bakal kelar gitu emang. Tapi ya maksudnya as long as we know what's true, kita pegangin itu walaupun memang susah banget gitu. Gitu sih. Good point, Aldi. Bener sih. Dan tadi kan Michelle ada singgung soal feeler, seer, hearer, dan knower, which is tesnya nanti. Jadi buat yang mau tahu bisa tanya DM kejar saja. Nanti kita kasih tahu linknya. Itu sebenarnya tadi gue bilang, yang tadi maksudnya kita nggak orang rohani pun sebenarnya kita bisa kok dengar suara Tuhan. Cuma bentuknya kayak apa, mungkin lo nganggapnya kayak kayak Samuel mendengar suara Tuhan.
Aldi mungkin gitu kan, nggak juga gitu kan, which is bisa jadi Tuhan ngomong sama lo lewat mimpi, bisa jadi Tuhan ngomong lo lewat papan iklan, bisa jadi Tuhan ngomong sama Roh Kudus ngomong sama lo lewat pendengaran yang kayak emang audible seperti Samuel, bisa juga kayak knower, which is knower nih, misalnya kayak knower itu aku knower kayak Kak Michelle bilang ya, maksudnya tahu aja gitu. Biasanya berupa kata-kata hikmat gitu yang muncul berupa insting atau kata-kata hikmat, itu juga bagian dari tuntunan Roh Kudus yang kadang-kadang orang mikirnya itu bukan suara Tuhan gitu kan. Iya. Jadi ya di sini kita ada misconception itu agak dibetulin ya, jadi Iya. bukan orang yang rohani banget yang bisa dengar suara Tuhan, basically everyone bisa dengar Everyone gitu. bisa. Oke. By the way, Roh Kudus kan dicurahin bukan untuk orang Kristen aja ya, Yep. tapi buat semuanya. Iya. Ini apa sih? Oke. Yeay. Muncul juga saya. Iya. Bersabar ya. Makanya nggak usah pakai filter ya abis ini ya. Apa lagi? Oke, Syal. Hubungannya. Tadi bahas tentang hearer, knower, yang basic. Basically, maksudnya orang bisa dengar, semuanya bisa dengar suara Tuhan, cuma mau aware atau enggak aja gitu. Hai Aaron. Dan lanjut ke pertanyaan berikutnya. By the way, Michelle tadi ada mau tambahin lagi nggak sesuatu? Iya, tapi gue agree sih tadi yang sempat Aldi bilang. Sebenarnya semua orang tuh, Tuhan bicara sih sebenarnya sama semua orang. Atau Roh Kudus tuh bicara. Tuhan bicara sama setiap kita gitu kan. Tapi pertanyaannya adalah, kita mau dengar dan respon atau enggak gitu. Maksudnya itu yang membedakan sih menurut gue. Waktu kita istilahnya buka pintu, dia akan makin banyak ngomong, makin tajam. Dan makin kita berespon, which means waktu dia bilang ke kiri, and then we do it ke kiri, bilang ke kanan. Ini bodoh-bodohan aja ya, ke kanan. Dia kan semakin banyak ngomong, tapi kayak kita ngobrol sama orang aja, waktu kita nggak mau dengerin dan kita abaiin seseorang, dan dia pasti diem dong kayak gitu. Maksudnya the same with Holy Spirit gitu. Waktu kita terus avoid, dia akan terus ngomong sih sampai satu titik. Mungkin kalau kita akan terus avoid, akan ada kalanya ya dia nggak open up more kayak gitu. Walaupun ya Tuhan itu kasih kan ya. Jadi setiap kali even we're in the scene, dia justru yang tetap ngomong sama kita untuk back. Cuman semakin kita avoid, dia semakin pelan suara. Ya menurut gue, mungkin gue pengen nambahin itu aja sih. Jadi kayak everyone can hear. Even mungkin orang bilang itu suara hati, kayak suara apa. Tapi yang bring peace to you tuh, that's Holy Spirit, I believe. Itu bukannya Holy Spirit. Oh, udah. Hai. Ini yang keempat kalinya kita keluar masuk. Keempat kalinya. Haleluya, puji Tuhan, oke? Dan ini yang terakhir. Iya, mudah-mudahan ini yang terakhir. Dan gue gak akan coba panjang-panjangin lagi. Tadi sampai mana? Ya, Tuhan Yesus. Tadi sampai mana sih? Gue pas lagi ngomong apa ya? Iya, gue nambahin. Maksudnya yang soal itu akan makin dibukain, ibaratnya Holy Spirit akan terus ngomong waktu kita allow gitu, waktu kita buka pintu. Iya. Tadi kan kalau gue boleh bilang mungkin bukan Holy Spirit yang diem ya, tapi lebih ke arah kita yang turn off suaranya dia. Tuh kalau alarm tuh kita yang matiin gitu. Jadi diamnya itu bukan karena pilihan Roh Kudus itu diam, tapi kita yang turn off atau kita yang plug our ears untuk nggak denger dia gitu. Basically begitu. Karena kita again bener ya kata Michelle bilang perlu respon, mau atau enggak gitu. Mau denger, respon atau enggak gitu. Oke. Thank you banget, itu bagus. And then, pertanyaan berikutnya. Setelah kita denger nih guidance-nya dia, bukan caranya sih. Kita tuh mau, biasa kan gini, sering banget tuntunan Roh Kudus itu beda dari apa yang kita mau. Betul apa betul? Betul ya, itu sering terjadi sama gue sih. Nah, ya kan? Secara kan daging kita cukup kuat ya, maksudnya dan seringkali keinginan daging itu bertentangan dengan keinginan roh gitu kan, dikatakan begitu gitu. Nah, bagaimana gitu, maksudnya kayak gimana kita mau, maksudnya lo ada cerita nggak sih challenge-nya tuh kedagingan kita, challenge-nya itu kan flash kita ini kan, lo ada cerita nggak, maksudnya kayak dari Aldi dulu boleh, lo ada cerita nggak kayak kapan waktu itu pernah bertentangan sama diri lo dan how you overcome gitu, kayak gimana lo overcome dan mau jadinya lo mutusin untuk ya udah gue ikutin aja.
eh oh ya, itu sebenarnya yang back again to my story yang before that I mentioned di beberapa IG live sebelumnya, yang tentang apa namanya my first experience itu with the Holy Spirit. Itu kan waktu masih sekolah memang. Dan sebenarnya aku aku nggak bilang kalau kita percaya sama Tuhan akhirnya kita kehilangan pertemanan atau apa namanya lingkungan sosial kita. Tapi untuk bagian aku, ketika aku percaya sama Tuhan itu, aku kehilangan itu. Kehilangan that social part. Dari awalnya yang aku waktu sebelum percaya itu kayak bandel, walaupun bandel-bandelnya juga nggak kayak very bad, maksudnya tetap bandel, tapi kayak dulu waktu SMP masih jadi pentolan sekolah gitu kan, wah sama teman-teman segala macem. Pas Mending di SMA, pentolan sekolah. Gue pentolan korek. Lanjut. Mungkin bercandanya Ya lanjut aja, maaf yang ngerusak momen. Maaf. iya iya, nggak apa-apa kok nggak apa-apa. Nah iya, tapi di waktu SMA itu when I decided to say yes gitu kan, uh, a lot of things yang jadi trade off gitu. Kalau bahasa financialnya trade off gitu ya, ada yang kita lepas gitu to get something. Uh, how did I cope up with it? Sebenarnya aku bukan cuma kehilangan temen sih, ada few things that yang aku kehilangan sebenarnya waktu itu. Pacar. Enggak, enggak. Jangan ke arah situ, tolong. betan Eh, gitu. ya ada banyak yang aku mesti let go dan ada banyak yang aku harus telan mentah-mentah. Tapi itu lagi, I don't know how to say it, kayak how to kasih tahu dengan cara praktikal seperti apa ya. But I do feel ketika kita bangun hubungan sama orang, kita bangun kepercayaan itu. Dan yang aku lakuin ketika di akhir tahun 2017 aku bangun itu, dan again same thing waktu di kos-kosan tiap pagi, I just cried, I just read the Bible, I just prayed, aku cuma ngobrol berdialog sama Tuhan. I feel Tuhan bener-bener kayak pribadi aja gitu, kayak I don't know, mungkin waktu pertama kali ngalamin kasih mula-mula, mungkin ini relate ke teman-teman yang nonton, Kak Winda, Kak Michelle, ada rasa dimana kayak udah deh dunia belakangan aja deh, gue tinggal sama Tuhan aja udah langsung gitu. Pasti ada rasa yang seperti itu. Dan walaupun waktu aku tetap ya udah aku taat Tuhan. Dan pada akhirnya banyak yang trade off, hancur, aku hancur banget. Wah, itu hancur banget. Tapi aku baru nyadar ketika November itu, waktu Tuhan ngomong, itu aku baru nyadar. Tuhan, aku baru ngerti kalau ternyata selama dari tahun 2017 itu aku mulai baca firman, aku mulai mengenal Roh Kudus, mengenal Engkau. Di situ tuh Tuhan itu mempersiapkan aku gitu loh, untuk really just to experience everything yang Tuhan kasih buat aku, good or bad gitu. Dan back again, bangun hubungan, bangun kepercayaan, dan pada akhirnya di akhirnya Tuhan kan biasa suka ngomong di akhirnya, dan akhirnya aku ngerti, dan akhirnya aku langsung kayak even people will say that wah itu the most bad things lah buat lu Aldi, gue nggak pernah nyangka lu bisa ngelewatin itu Aldi, gue nggak pernah tahu ternyata Aldi bisa kayak gitu, pokoknya intronya kayak gitu. Tapi aku nggak regret sama sekali, aku benar-benar nggak regret karena I've built that trust, karena aku udah bangun selama berhari-hari sama Tuhan. Di situ aku udah kayak ayo udahlah, I just did it. I just did it on the based on trust. Karena udah ada hubungan yang aku bangun itu. Dan ya gitu, nggak regret. Walaupun memang susah ya. I know that God is with me. God is on my side. That's just ya itu. Susah bilang praktikalnya. Tapi emang mesti dibangun aja gitu. Bangun hubungan, bangun kepercayaan ya itu. Itu sih. Tapi itu udah praktikal banget sih, di itu good point banget. Maksudnya kayak kita sama orang aja perlu perlu lo perlu sesuatu untuk lo bisa build kepercayaan gitu kan. Oh ya. Oh, Bangun hubungan, enggak, bangun kepercayaan. bangun hubungan. Maksudnya itu sama kayak orang normal aja gitu. Kayak kita juga buat gain something kan, maksudnya untuk bangun kepercayaan tepatnya itu perlu dua pihak kan, nggak bisa cuma satu pihak gitu. Yep. Nggak bisa cuma Tuhan yang bisa dipercaya, tapi juga kita harus bisa jadi orang yang dipercaya sama Tuhan gitu kan. Kayak lo ketika lo taat terus Tuhan makin semakin percaya untuk kasih isi hatinya gitu. Which is sama aja kita kalau sama orang juga, masa iya sih kita mau cerita sama orang yang bahkan nggak mau dengerin cerita lo gitu. Masa iya kita mau cerita sama orang yang suka ngember, kan nggak juga gitu.
Jadi memang itu just simply like that gitu. Jadi gue suka banget poinnya Aldi tadi sih untuk bangun kepercayaan itu tadi gitu. Kalau dari Michelle ada tambahan nggak, Shell? Maksudnya lo anything yang bisa lo share gitu tentang how we follow gitu after kita dengar respon kita untuk ngikutin kata roh atau ngikutin apakah kita mau? Lo ada ini nggak? Ada yang mau di share nggak? Tapi gue rasa itu apa ya? Itu perjalanan ya. Kalau gue suka ngomong sama anak-anak, itu perjalanan. Maksudnya bukan serta merta waktu udah bisa dengar suara Roh Kudus, terus bukan kita bisa dengar, kita realize itu Roh Kudus ternyata yang sering ngomong sama kita kayak gitu. Terus atau mungkin kita mulai baca firman, kita mulai intim sama Tuhan kayak gitu-gitu. Banyak hal yang mungkin kita rasa kita lakukan untuk ngikut Tuhan tuh membuat kita serta merta menghilangkan kedagingan kita gitu. Gue percaya itu tuh perjalanan ya, maksudnya segimanapun kita ikut Tuhan tuh tetap harus dilewati yang namanya menyalipkan diri ya, maksudnya menyalipkan kedagingan gitu, menyalipkan diri, menyalipkan kedagingan tuh terus proses yang never ending ya, bener kata kayak firman Tuhan bilang kan, maksudnya kayak lo bilang tadi, roh itu, daging itu begitu strong somehow gitu, bahkan itu yang kita terus lalui setiap hari gitu kan. Nah tapi semakin kita mengalami kebesaran Tuhan, semakin kita mengenal Tuhan sih kalau gue bilang, semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita bisa follow sih, semakin kita bisa dengar-dengaran sama Roh Kudus sih kalau menurut gue gitu. Karena semakin kita bisa, ya kayak tadi sih sebenarnya sama ya poinnya, semakin kita percaya sama Tuhan, semakin kita melihat Tuhan itu kayak gitu, semakin kita bisa percaya, oh ini Roh Kudus dan setiap perkataannya benar kayak gitu. Jadi iya, gue cuma pengen encourage aja sih setiap yang nonton. Mungkin somehow you fail kayak gitu, it's fine gitu. Somehow mungkin lo nggak dengar, terus lo mesti build lagi kayak gitu. Somehow lo avoid Holy Spirit ngomong apa, dan lo mulai ngerasa, oh dia nggak bakal ngomong lagi sama gue kayak gitu. Tapi it's not gitu, karena Tuhan itu sebenarnya sayang banget sama kita dan dia terus menantikan kita untuk kembali gitu. So kayak if you failed and if you do sin, kayak back again karena Holy Spirit is waiting for us to come back again gitu. Jadi kayak no matter how many times you fail, tapi yang penting tuh seberapa banyak lo kembali lagi dan berlari lagi sama Tuhan. Semakin lo gagal, semakin lo mesti berlari sama Tuhan sih kayak gitu. Jadi kayak suara Tuhan tuh akan terus memanggil lo gitu. Yang kita mesti lakukan adalah jangan feel shame atau guilt, tapi kayak terus ingat bahwa panggilan itu tuh terus berlaku buat kita gitu sih. Paling itu aja. Tapi gue suka kata-kata lo yang it's a journey sih, karena kan tadi lo mention di awal ya kalau ini tuh untuk end goal-nya itu kan untuk Roh Kudus dikasih untuk tujuan akhirnya kan, bukan untuk semata-mata hidup kita di dunia aja gitu kan. Tapi ketika dia dikasih untuk jadi guide kita sampai kita nanti pada akhirnya bersatu sama mempelai kita gitu, mempelai pria kita, which is endingnya kita akan sama Tuhan jadi bareng-bareng lagi gitu kan. Nah ya, maksudnya gue suka poinnya Michelle, intinya adalah it's a journey gitu. Nah jadi jangan takut untuk fail. Tadi sebenarnya ada hal yang gue mau ngomong tapi gue tuh lupa. Oh ya, intinya adalah jangan melupakan end goal-nya kita gitu. Maksudnya harus dengerin Holy Spirit. Maksudnya dia itu membantu kita untuk, bukan, tadi yang gue mau ngomong adalah Aldi kehilangan sesuatu gitu kan. Maksudnya sisi sosialnya dia gitu kan, sempat kehilangan. Tapi gue mau bilang gini, setiap kali Roh Kudus ngomong, dan ketika kita ngikutin, itu kan kita ngerasa ada bagian dari kita yang dicopotin. Sebenarnya lo iya nggak sih? Maksudnya bukan iya nggak sih? Menurut gue pribadi, Roh Kudus itu mendewasakan kita. Jadi tuh dia membantu kita menjadi mempelai yang sepadan sama Tuhan dengan mengikis hal-hal yang ternyata sosial part itu jadi masalah buat Aldi. Buat Michelle mungkin ada hal lain apa gitu, yang makanya ketika keinginan daging lo sama ini tapi bertentangan, tapi lo memilih untuk ngikutin Roh Kudus, lo akan semakin dewasa, dan itulah journey-nya gitu, sampai end goal-nya kita menjadi mempelai yang dewasa dan bersatu sama Tuhan gitu, bersatu sama our eternal bridegroom gitu kan. Dan itu good point banget. Jadi gue suka banget dari dua sisi kalian sih tadi, satu it's journey dan satunya lagi untuk bangun hubungan gitu kan.
Dan ya, balik lagi teman-teman, jangan lupain end goal-nya. Nah, berhubungan dengan yang tadi gue mention di awal gitu, kalau kita tuh akan bahas terus tentang, ini gue wrap up aja ya, terakhir daripada ntar keluar masuk, tentang trusting in his leadership series gitu. Kita sepanjang tahun ini sampai Tuhan berkata stop membahas tentang hal ini, kita akan bahas terus. Jadi, dan kali ini kita lagi bahas tentang maturity, di mana salah satu ditandain dengan following Holy Spirit gitu, mau hidup dituntun sama Roh. Dan kenapa kayak gitu, kaitannya kenapa itu bisa membantu kita di tahun 2021 ini buat kita tetap tenang. Karena itu tadi, ketika kita tidak berjalan sesuai dengan apa tuntunan Roh Kudus, sebenarnya itu yang akan bikin kita bergejolak sendiri. Ya kan dibilang kan temptation itu timbul dari dalam diri kita sendiri. Dan ketika kita lebih mengikuti temptation itu, kita lebih ngikutin flesh, itu yang akan menimbulkan masalah nantinya dalam hidup kita sendiri. Dan itu yang bikin hidup kita nggak in rest gitu, hidup kita jadi nggak tenang. That's why kenapa perlu kita perlu kita ngikutin Roh, itu yang nantinya bisa bikin kita benar-benar hidup kita tuh benar-benar dalam keadaan tenang, walaupun goncangan ada, kita tetap steady, kita tetap tenang, karena kita following apa yang benar gitu. Kita following apa yang kata Roh Kudus gitu, yang orang-orang yang nggak mau dengar Roh Kudus itu nggak bisa get the wisdom gitu. Tapi ketika kita mau following dia, kita akan terus get the wisdom, makin hari makin tajam ketika kita semakin merespon dia gitu. Thank you banget sekali lagi Aldi sama Michelle buat insight-insightnya. Teman-teman jangan khawatir yang pada ketinggalan karena kita keluar masuk. Nanti gue bakal wrap up di captionnya. Tapi tunggu ya, gue akan wrap up nanti di semuanya. Ada poin-poin bagus banget tadi dari Aldi sama Michelle juga tentang gimana dengar suara Roh Kudus, gimana hidup dituntun sama Roh. Jadi selamat mendengarkan nanti, selamat membaca tepatnya, bukan mendengarkan. Daripada lihat IGTV nanti capek. Wow, nanti Belinda akan bantuin untuk satuin videonya, canggih, dia memang editor kita. Entap. Tolong ya Kabel. Oke, mungkin untuk menutup, aku minta Aldi berdoa dong Di, buat setiap teman-teman kita yang dengar, buat tutup. Oke. Dalam nama Tuhan Yesus, sinyalnya baik-baik aja. Kalau misalnya Kak Michelle atau Kak Winda nge-lag, aku hajar aja ya. Sampai amin ya. Iya. Oke, yuk kita berdoa. Teman-teman yang join bisa doa juga, it's okay. Tuhan terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu, dan kami bersyukur untuk bisa obrolin this topic yang mungkin banyak orang punya opini masing-masing mengenai topik ini, dan mungkin orang-orang punya pandangan-pandangan masing-masing tentang betapa susahnya, how hard to attain dan untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus-Mu. Tapi biar ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan dari obrolan ini, walaupun ada few hiccups dari sinyalnya, tapi kami mau berdoa biar konten hari ini bisa menjadi berkat. We pray biar ya Tuhan banyak orang yang mau membuka dirinya, nggak being judgmental for themselves, dan membuka chance untuk supaya memulai sesuatu bersama Engkau, memulai sebuah journey of faith bareng dengan Engkau ya Tuhan, mau introduce themselves to the Holy Spirit as the same as they want to introduce the Holy Spirit into themselves ya Tuhan. Biar ya Bapa, hamba berdoa from this content banyak orang-orang yang terberkati, banyak orang-orang yang mau berusaha untuk mengenal Engkau ya Tuhan, mau untuk terus mengusahakan keselamatannya, to do the right thing ya Tuhan, dan untuk melakukan kebenaran itu butuh Roh Kudus. So thank you Lord, hamba berdoa biar ya Tuhan ada benih yang ditabur, ada benih yang bertumbuh di setiap daripada yang nonton, setiap daripada even all the people yang gak nonton hari ini. Tuhan, kami berdoa biar ya Tuhan, pray for more of your encounter, more of the small seeds yang Tuhan taruh, yang akan bertumbuh besar menjadi berakar, menjadi sebuah tumbuhan yang kuat, a strong foundation of faith, living a life, a God-led, a Spirit-led life. Terima kasih Bapak, thank you Lord for this chance. We give everything back to your glory, for your glory, in the name of Jesus. Amen. Amen. Wow, thanks God, sinyalnya bagus sampai doa selesai. Terima kasih teman-teman yang udah setia.